Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'athahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'a, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman sukhsiha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul alim. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih dianugerahi umur panjang dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala, yakni melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah takwa inilah yang mengantarkan kita kepada kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai muslim tentu kita telah meyakini bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat dihindarkan bagi seluruh makhluk termasuk manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman susiha 'anil nas wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang bernafas, jiwa yang bernafas akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian disampaikan di dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Bagi kita sebagai makhluk dan hamba Allah, tentu kita merasa beruntung jika selama hidup kita menyempatkan diri kita termasuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan yang sempurna atas amal perbuatan manusia kita semua atas dasar takwa. Jika Allah mengkategorikan kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Namun kita juga harus merenungkan bahwa kematian itu datang tidak memberi kabar kapan itu akan terjadi pada diri kita. Sehingga sebagai seorang mukmin kita harus bersiap-siap dengan bekal ketakwaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa cara praktis bagi kita seorang mukmin kalau kita termasuk kategori orang yang mengingat perkara kematian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengunjungi orang sakit. Menjenguk orang sakit itu menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Apalagi jika yang sakit itu adalah keluarga, sahabat, rekan kerja, tetangga, dan orang-orang terdekat lainnya. Dengan menjenguk yang sakit, kita ingat bahwa semua orang bisa mengalami sakit, atau bahkan sakit itu bisa menjadi penyebab kematian seseorang. Kemudian ingatan itu membekas di dalam jiwa kita, sehingga kita berusaha untuk beribadah yang lebih baik sebelum sakit hinggap datang kepada kita, atau bahkan sampai tidak hanya sakit tetapi juga kematian datang kepada kita. Termasuk kita juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudul maridha watba'ul janazata tudzakirkumul akhirah. Nabi SAW bersabda, jenguklah orang sakit dan iringilah jenazahnya, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, keadaan dan kengeriannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua adalah takziah dan mengiringi jenazah. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, masyarakat muslim diperintahkan untuk melaksanakan wajib kifayah, yakni dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada masyarakat muslim untuk mensolatkan dan mengantarkan jenazah ke kuburan bersama-sama. Hal ini sangat dianjurkan karena di dalamnya sebagai pengingat kematian dan juga akhirat. Juga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ikut mensolatkannya, baginya 1 qirat.
Dan barang siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan baginya 2 qiyrat. Ditanyakan oleh sahabat, apa itu 2 qiyrat? Beliau bersabda, seperti 2 gunung yang besar, yakni pahalanya. Muttafaqun alaih. Yang terakhir, cara praktis itu adalah dengan berziarah kubur. Setidaknya ada beberapa tujuan kita berziarah kubur. Yang pertama, ziarah kubur bisa melembutkan hati dan mengingat kematian. Yang kedua, dengan ziarah kubur kita bisa mendoakan arwah leluhur yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, dihindarkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Sebagaimana sabda beliau, "Aku sudah melarang kamu menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah. Karena ziarah kubur mengingatkan kamu akan akhirat." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Di Rasulullah pernah melarang ziarah kubur karena banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya Rasulullah justru memerintahkan untuk ziarah kubur karena di dalamnya bisa mengingat tentang kematian dan juga negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut suatu yang pasti, yakni kematian yang bisa saja datang dengan tiba-tiba. Semoga cara praktis yang tadi disampaikan bisa sebagai sarana untuk mengingat kematian dan juga melembutkan hati kita untuk mengingat kematian dan negeri akhirat, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk jauh dari Allah. Yang kita lakukan insya Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin.